Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Baroji menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini dalam rangka untuk menyusun rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Baroji berharap kepada peserta Musrengbang untuk mengambil kesempatan menyampaikan pembangunan yang diperlukan. Saya juga yang duduk di kursi legislatif paham terkait kemampuan anggaran kita di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi bagaimana tokoh, bagaimana masyarakat, stakeholder yang terkait ini menganggap Musrem ini masih sesuatu yang luar biasa. Gitu. Jangan 5 tahun satu kampung itu mengajukan ini, 5 tahun itu hanya diajukan saja. Itu yang saya harapkan. Saya berharap nanti sama-sama kita eksekutif legislatif itu pagi hari ini kita bisa merumuskan skala prioritas yang sesuai dengan kemampuan anggaran yang bisa sama-sama kita perjuangkan, kita sepakati untuk rencana pembangunan di Kecamatan Bumi Nabung ini tentunya. Bang Rusmadi, saya prihatin tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Camat. Jadi kita berdua harus pastikan anggaran perubahan aula Kecamatan Bumi Nabung harus direnovasi. Coba dicatat itu, staf asisten. Perubahan ini kita berharap aula di Kecamatan Bumi Nabung ini karena salah satu warna dari Kecamatan Bumi Nabung sendiri terkait masalah pembangunan adalah aula Bumi Nabung ini sendiri yang sepertinya memang selama saya menjabat belum ada perubahan. Jadi sebelum akhir jabatan saya, Pak Rusmadi, aula ini harus sudah dianggarkan untuk direnovasi. Dan ke depan, insya Allah kita sama-sama komitmen, Pak. Ya Pak Camat, sama-sama komitmen agar ini bisa mendapatkan anggaran. Saya pastikan itu. Kalau Bang Rusmadi sampai enggak, saya pastikan harus untuk renovasi aula. Dan selanjutnya saya berharap kepada seluruh kepala kampung dan tokoh masyarakat, tentunya seluruh stakeholder yang terkait pelaksanaan Musrengbang ini nanti pun dapat merumuskan satu kampung itu ada berapa, dan itu kita sepakati bersama. Kita sepakati bersama nanti di dalam badan-badan anggaran eksekutif dan legislatif kita akan sampaikan itu. Karena sekali lagi saya masih berharap bukan hanya perintah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 kita duduk di sini, tapi kita duduk di sini adalah sebagai bentuk kepanjangan tangan dari masyarakat terkait apa yang kita selalu beralibi itu. Kita semua paham, saya juga yang duduk di kursi legislatif paham terkait kemampuan anggaran kita di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi bagaimana tokoh, bagaimana masyarakat, stakeholder yang terkait ini menganggap Musrem ini masih sesuatu yang luar biasa. Gitu. Jangan 5 tahun satu kampung itu mengajukan ini, 5 tahun itu hanya diajukan saja. Itu yang saya harapkan. Saya berharap nanti sama-sama kita eksekutif legislatif itu pagi hari ini kita bisa merumuskan skala prioritas yang sesuai dengan kemampuan anggaran yang bisa sama-sama kita perjuangkan, kita sepakati untuk rencana pembangunan di Kecamatan Bumi Nabung ini tentunya. Bang Rusmadi, saya prihatin tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Camat. Jadi kita berdua harus pastikan anggaran perubahan aula Kecamatan Bumi Nabung harus direnovasi. Coba dicatat itu, staf asisten. Perubahan ini kita berharap aula di Kecamatan Bumi Nabung ini karena salah satu warna dari Kecamatan Bumi Nabung sendiri terkait masalah pembangunan adalah aula
ini sendiri yang sepertinya memang selama saya menjabat belum ada perubahan. Jadi sebelum akhir jabatan saya, Pak Rusmadi, aula ini harus sudah dianggarkan untuk direnovasi. Dan ke depan, insya Allah kita sama-sama komitmen, Pak. Ya Pak Camat, sama-sama komitmen agar ini bisa mendapatkan anggaran. Saya pastikan itu. Kalau Bang Rusmadi sampai enggak, saya pastikan harus untuk renovasi aula. Dan selanjutnya saya berharap kepada seluruh kepala kampung dan tokoh masyarakat, tentunya seluruh stakeholder yang terkait pelaksanaan musrembang ini nanti pun dapat merumuskan satu kampung itu ada berapa, dan itu kita sepakati bersama nanti di dalam badan-badan anggaran eksekutif dan legislatif kita akan sampaikan itu. Karena sekali lagi saya masih berharap bukan hanya perintah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 kita duduk di sini, tapi kita duduk di sini adalah sebagai bentuk kepanjangan tangan dari masyarakat terkait apa yang terjadi, apa yang dikeluhkan, sebagai bentuk kepanjangan tangan dari masyarakat terkait apa yang terjadi, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya terkait pembangunan fisik yang ada di Kecamatan Bumi Nabung tentunya. Karena sebetulnya kalau kita boleh melebar sedikit bahwa musrem ini sebetulnya bukan hanya fokus pada pembangunan fisik. Musrem ini adalah bagaimana setiap permasalahan yang timbul di setiap kampung, sekali lagi dapat kita musyawarahkan di dalam musrem ini, dapat kita simpulkan dan dapat kita mufakatkan apa yang terbaik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di kampung masing-masing melalui musrem pada pagi hari ini tentunya. Jadi sekali lagi harapan saya nanti Bapak Ibu semua dapat memfokuskan skala prioritas yang ada di kampung-kampung, walaupun tadi beliau Bapak Asita sudah menyampaikan kita terkena kendala dengan adanya perintah dari pusat langsung terkait anggaran yang akan kita laksanakan, yang akan kita rencanakan. Masih berjalan 212, Bang. Berapa persen, Bang? Sekarang sudah ada jauh yang ditentukan itu hampir 300 miliar. Masih sama sebenarnya kemarin. Sementara kita hanya di angka di bawah 500 miliar yang diperintahkan untuk ke pendidikan dan kesehatan sendiri sudah 300 miliar. Tapi kalau aula, saya rasa kalau paksa 3 miliar juga gak berat, termasuk Bumi Nabung ini macam ya. Jadi nanti kita dorong. Kalau sampai nggak dikasih, nanti saya kasih dana hibah saya loh, Bang. Malu kan, Bang? Jadi harapan saya sebagai wakil rakyat, wakil Bapak Ibu semua, sekali lagi duduknya kita di sini bisa menimbulkan sesuatu yang prioritas. Ya, tentunya pelaksanaan musrembang ini bukan hanya pelaksanaan dalam rangka kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024, tapi bagaimana pelaksanaan musrembang ini dalam rangka jalin aspirasi ini betul-betul bisa dilaksanakan minimal skala prioritas yang dibutuhkan oleh setiap kampung yang ada di kecamatan, khususnya Kecamatan Bumi Nabung ini. Sebetulnya banyak dengan situasi kita, dengan peralihan musim ini, banyak juga infrastruktur yang rusak, tapi kita juga paham terkait kemampuan anggaran yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi pasti ada prioritas-prioritas yang akan kita dorong nanti bersama-sama dengan pihak eksekutif dalam rangka kita mengapresiasi aspirasi masyarakat melalui musrembang ini. Hadir dalam kegiatan ini juga Camat Bumi Nabung Ahmad Heri Setiawan yang memaparkan kondisi Kecamatan Bumi Nabung saat ini. Dan juga Ketua Tim 4 Kabupaten Lampung Tengah yang membacakan capaian pembangunan pemerintah kabupaten serta kendala yang dihadapi.
Tengah hadir dapil 2 dari dapil 2, yaitu Bapak Barozi, yang terhormat Kepala Bapeda yang mewakili camat beserta Uspika Kecamatan Bumi Nabung, Kepala Kampung se-Kecamatan Bumi Nabung, kemudian Ketua Badan Pemusatan Kampung, Kepala UPDD se-Kecamatan Bumi Nabung, Ketua Tim Penggerak PKK Bumi Nabung, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali acara ini, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah kita masih diberikan nikmat iman dan sehat. Hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka musrenbang kecamatan di Kecamatan Bumi Nabung. Sebagaimana kita ketahui bahwa Forum Musrenbang adalah merupakan implementasi daripada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana Musrenbang ini dilaksanakan secara berjenjang melalui tingkat kampung, kecamatan, provinsi, dan nasional. Hal ini merupakan pelaksanaan prinsip, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan dengan menyerap aspirasi daripada masyarakat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga diperoleh usulan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Sejak dilantiknya Bupati Lampung Tengah tanggal 26 Februari 2021, kami menjalankan amanah memimpin masyarakat Lampung Tengah merupakan masa-masa yang penuh tantangan. Pada fase pertama, meskipun semua sumber daya APBD digunakan dalam rangka penanganan COVID-19, kita telah berhasil membangun infrastruktur dan yang strategis, yaitu pembangunan rigid beton di ruas Sendang Agung Kubian dan Bandar Jaya Simpang Agung Sulusuban. Pada tahun kedua kita merupakan pemulihan ekonomi, yaitu COVID-19, diikuti dengan kebijakan refocusing anggaran, yaitu melalui PMK 212 dan PMK 110, yang di dalamnya terdapat prioritas dari Musrenbang harus dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah pusat, memprioritaskan bidang pendidikan dan kesehatan. Kita patut bersyukur dengan strategi yang sangat baik antara Bupati Lampung Tengah, Gubernur Lampung, dan pemerintah pusat mendorong perbaikan jalan kota gajah seperti Surabaya yang mungkin sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Ini sebenarnya berkah bagi kita semua, sehingga jalan kota gajah seperti Surabaya ini luar biasa. Kalau saya tadi beberapa waktu yang lalu nggak bisa tidur, hari ini juga bisa tidur pagi karena jalannya luar biasa mulusnya di Pak Kakak. Kita menyadari pembangunan ini nggak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Persoalan-persoalan di Lampung Tengah merupakan tantangan yang semakin banyak yang kita hadapi. Namun demikian, kita berhasil melakukan pembangunan skala prioritas. Saya sampaikan bahwasanya alhamdulillah Lampung Tengah dalam waktu kurun 3 tahun ini bisa membangun 75 jembatan rehabilitasi pasca bencana se-Kabupaten Lampung Tengah, yang salah satunya kemarin baru diresmikan oleh Pak Bupati di Seputi Surabaya,
penghubung seperti Surabaya dan Kecamatan Bumiat. Di bidang pendidikan, untuk pertama kalinya kita juga memiliki program studi di luar kampus, utama Unila, yang insya Allah tahun 2024 ini menerima mahasiswa baru untuk di Lampung Tengah. Jadi Bapak Ibu sekalian, andai ada putra putri kita yang akan kuliah di Unila, hanya cukup kuliah di Lampung Tengah, yaitu di Kota Gajah, dengan program studi D3 Keuangan dan Perbankan. Ini luar biasa terobosan Pak Bupati dalam waktu 3 tahun. Unila sekarang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Guna mewujudkan rasa aman Kabupaten Lampung Tengah, pertama kali juga di Terbanggi Besar, insya Allah Kodim kita juga akan ada di Lampung Tengah. Insya Allah bulan Juli itu akan kita resmikan dan sudah penyerahannya kepada Pangdam 2 Sriwijaya. Berkaitan dengan Musrenbang yang hari ini kita laksanakan mempunyai nilai yang sangat strategis, yaitu menginformasikan rencana kegiatan di 2024, kemudian menampung, merumuskan, menetapkan program kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil Musrenbang kecamatan ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun RKPD 2025. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat merumuskan prioritas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta hasil Musrenbang yang telah disepakati harus menjadi bagian terpadu dan selaras dengan pendekatan perencanaan yang lain, seperti saat reses DPRD. Untuk memberikan arah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, telah disusun rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan visi misi mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan 2025, mari kita bersama-sama fokus dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah. Untuk pencapaian visi tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan permasalahan dan dinamika yang berkembang, maka pembangunan tahun 2025 diarahkan pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, didukung pelayanan publik yang berkualitas, penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita semua menjaga kebersamaan dan persaudaraan dan menjauhkan perpecahan dan permusuhan. Hal ini berkaitan dengan hajat demokrasi yang sebentar lagi kita laksanakan, yaitu pemilihan umum presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD RI 2024. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menano bahasa sekampun kimali kuat senyembah dimti po maha alim purapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad SOS MM. Tidak begitu baik, alhamdulillah Lampung Tengah juga bisa mempertahankan itu. Ini di depan anggota DPRD, saya bisa sampaikan bahwasanya keuangan Kabupaten Lampung Tengah ini terbaik di Provinsi Lampung. Dengan bukti bahwasanya
IKD kita ini terbaik nomor 2 nasional dan terbaik nomor 1 di Provinsi Lampung. Kemudian saya sampaikan juga MCP KPK kita untuk tahun ini selama 3 tahun kepemimpinan Bapak Musa Ahmad ini terbaik seprovinsi Lampung. Beliau tahun 2021 begitu duduk jadi bupati ini nomor 14 Pak Baruzi. Sekarang terbaik di Provinsi Lampung. Kemudian Lampung Tengah juga bisa mempertahankan inflasi kita di 3,05%. Walaupun beberapa waktu yang lalu kita memang kesulitan cabai rawit yang sampai dengan tinggi harganya, bawang putih, bawang merah, dan memang ini salah satu yang membuat inflasi kita juga besar adalah rokok, Pak. Jadi rokok ini juga yang membuat inflasi kita tinggi. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini kita juga masih mempertahankan inflasi kita di bawah inflasi provinsi. Kemudian saya sampaikan tadi keuangan kita bisa lebih baik. Kenapa? Siltap daripada aparat kampung sampai dengan pemerintahan desa ini, Lampung Tengah tidak pernah macet. Betul ya Pak Kakak? Kalau lambat sehari 2 hari nggak apa-apa Pak Kakak. Tapi alhamdulillah tidak pernah macet. Bahkan di 2024 ini naik siltapnya untuk kepala kampung se-Kabupaten Lampung. Ya, jadi kemudian saya sampaikan juga kurang lebih 14 hari lagi kita akan mengadakan pesta besar di negara ini, khususnya Bumi Nabung. Saya berpesan jaga keamanan, jaga netralitas kita sehingga pesta demokrasi ini bisa jalan dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu sekalian melalui kepala kampung dengan niat, semangat dan ikhlas, insya Allah Bumi Nabung akan tetap berjaya dan Kabupaten Lampung Tengah akan terus mengupayakan pembangunan yang berbasis ekonomi dan masyarakat. Demikian sambutan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Dari Lampung Tengah, redaksi Saburai TV melaporkan.